Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kak Eva. Jadi pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai bilangan kompleks. Nah, mungkin belum pernah dengar ya teman-teman, apa sih itu Kak bilangan kompleks? Kenapa kita harus belajar itu? Nah, sekarang kita coba ingat-ingat teman-teman. Sebelumnya kita pernah belajar beberapa jenis bilangan. Nah, di antaranya kita pernah belajar bilangan asli kan teman-teman, yang besarannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita juga pernah ketemu bilangan nol ya teman-teman. Kalau bilangan ini kita gabung, nah kita ketemulah yang biasa kita sebut dengan bilangan cacat. Nah, selain itu kita juga pernah juga belajar bilangan negatif atau semua itu termasuk bilangan negatif biasa kita sebut sebagai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu merupakan bagian dari bilangan yang biasa kita sebut dengan bilangan rasional. Jadi bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan, baik pecahan murni maupun pecahan campuran. Nah, selain bilangan rasional, kita juga pernah belajar bilangan irasional. Apa itu, Kak? Bilangan irasional itu biasanya yang bentuknya nggak bisa jadi pecahan, teman-teman. Misalkan akar 2, akar 5, akar 10, dan seterusnya. Nah, semua bagian bilangan ini itu kita sebut ya sebagai bilangan real atau bilangan-bilangan yang bisa kita temukan dalam garis bilangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bilangan kompleks, kenapa kita harus belajar? Karena bilangan kompleks ini ternyata bilangan yang lebih kompleks, yaitu isinya adalah bilangan real dan bilangan imajiner. Kayak baru dengar, Kak, bilangan imajiner? Sebenarnya hanya istilahnya saja, teman-teman. Kalian pun pernah ketemu. Kapan, Kak? Nah, misalkan, teman-teman, pernah nggak sih ketemu polinomial bentuknya x kuadrat plus 1 sama dengan 0? Oh, pernah, oke. Jadi kalau misalkan ini plus 1 kita pindah ke sebelah kanan, jadi x kuadrat sama dengan minus 1. Nah, sebenarnya ciri-ciri bilangan imajiner di sini, teman-teman. Apabila ada sebuah bilangan dikuadratkan hasilnya negatif, nah kalau kita perpanjang lagi nih sampai dapat x, kita akan akarkan x sama dengan plus minus akar negatif 1. Artinya akar negatif 1, Kak, ini kan nggak bisa dikerjain. Betul. Maka akar negatif 1 inilah yang kita sebut sebagai I atau bilangan imajiner. Di mana I ini adalah bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya minus 1. Jadi I kuadrat itu sama dengan minus 1. Atau biasa kita sebut kalau I saja berarti akar dari minus 1. Oke, pernah ketemu kan teman-teman? Nah, coba ya kita bedakan kapan dia disebut sebagai bilangan imajiner dan kapan bukan imajiner alias real. Kita coba lihat teman-teman beberapa contoh berikut ini. Apakah berikut ini termasuk bilangan imajiner atau tidak? Coba teman-teman komentar ya. Nah, bilangan akar minus 4. Akar negatif teman-teman. Imajiner bukan ya? Betul sekali Kak Dian, ini imajiner. Kemudian kalau ada negatif 2i, ada huruf i teman-teman. Imajiner bukan ya? Oh iya pasti Kak. Good. Kemudian kalau misalkan ada i kuadrat, teman-teman. Ingat, i itu tadi sama dengan akar negatif 1. Sehingga kalau i kuadrat sama dengan minus 1. Berarti i kuadrat di sini minus 1. Imajiner bukan, teman-teman? Betul sekali. Bukan, Kak. Karena min 1 itu termasuk bilangan real. Good. Kalau minus i, jelas Kak, ini kan sama dengan minus 2i, jadi dia imajiner. Kemudian yang i pangkat 3, teman-teman. Kalau i pangkat 3 berarti kan dia sama dengan i kuadrat dikalikan i. Sehingga i kuadratnya itu tadi minus 1 ya, teman-teman. Dikalikan i. Oh, ternyata sama dia dengan minus 2i. Ternyata i pangkat 3 juga bilangan imajiner. Oke, sampai sini teman-teman paham? Semoga kita bisa membedakan ke depannya ya, bilangan imajiner dan bilangan real. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar mengenai bilangan
kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Betul. Jadi X di sini merupakan bilangan real dari Z. Nah, jadi realnya itu adalah X, kemudian yang Y itu merupakan bagian imajiner dari angka atau bilangan kompleks Z, yaitu sebesar Y. Jadi nanti teman-teman kalau dapat bentuk X plus YI, ini merupakan bentuk kartesius dari bilangan kompleks di mana realnya X dan imajinernya Y. Oke, teman-teman, supaya lebih paham, kita akan coba lihat contoh di bawah ini. Kalau ada 5 plus 3i, oke, Kak, berarti ini realnya adalah 5. Kemudian imajinernya sama dengan 3. Betul sekali. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk nomor 2 dan nomor 4, real dan imajinernya yang mana ya? Oke, sudah mulai ada yang berkomentar nih untuk nomor 2. Nah, betul sekali. Realnya adalah minus 10, yang tidak ada i-nya. Kemudian, yang imajiner adalah angka yang di depannya i, yaitu sebesar 2. Betul sekali, teman-teman. Nah, kemudian nomor 3. Realnya, nah, sesuai komentarnya Kak Rizky ya ini ya. Di sini ada minus 4i, ada plus 7. Real yang tidak pakai i, yaitu plus 7. Kemudian imajinernya sama dengan minus 4. Good, betul sekali. Kemudian soal terakhir. Oke Kak Ana, betul. Jadi realnya itu adalah 2. Kemudian imajinernya sama dengan 1. Good. Sudah mulai paham ya teman-teman? Untuk bilangan kompleks, mana bagian real, mana bagian imajiner. Oke, teman-teman. Selanjutnya, bentuk polar. Nah, apa ini ya, Kak? Apa ini bentuk polar ya, Kak? Oke, teman-teman penasaran? Oke, nanti kita akan bahas di bagian berikutnya ya, teman-teman. Nah, begitu pula contohnya. Kalau kalian penasaran, stay tune di channel ini. Nah, tadi teman-teman kita sudah membahas mengenai perbedaan bilangan real dan imajiner. Good. Udah mulai paham ya, real itu bagaimana, imajiner seperti apa. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai bentuk kartesius bilangan kompleks. Nah, di video berikutnya kita akan pelajari mengenai bentuk polar juga bagaimana cara mengubah bentuk kartesius menjadi bentuk polar. Nah, supaya lebih paham, teman-teman bisa scan QR Code ini untuk mengerjakan beberapa mini quiz. Nah, kalau misalkan ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, teman-teman.